Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Coba bayangin deh sebentar. Hampir seluruh hidup kita sekarang itu nyaris tersimpan rapi di dalam ponsel pintar. Mulai dari tabungan perbankan, foto-foto pribadi yang penuh kenangan, sampai rahasia-rahasia pekerjaan penting. Kemudahan di era digital ini emang luar biasa banget ya kan? Tapi asal tahu aja, di balik semua kepraktisan itu, ada celah kerentanan yang sangat besar. Data pribadi kita itu ibarat emas di era sekarang. Dan layaknya bongkahan emas yang super berharga, kita harus menjaganya dengan sangat ekstra hati-hati dari risiko-risiko tersembunyi yang selalu mengintai di setiap klik dan usapan layar kita. Oke, biar nggak penasaran, hari ini kita bakal membedah 4 topik utama. Pertama, sisi gelap dunia digital. Kedua, wajah kejahatan siber. Ketiga, cara melindungi diri. Dan yang keempat, benteng keamanan data. Singkatnya, kita bakal memetakan siapa aja sih penjahat di dunia maya ini, lalu membekali kalian dengan zirah virtual buat mempertahankan emas kalian tadi. Yuk, langsung kita bahas. Kita masuk ke bagian pertama, sisi gelap dari dunia digital kita. Nah, hal pertama yang wajib banget kita sadari adalah setiap tindakan digital kita itu selalu bawa bayang-bayang risiko. Pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya bikin sebuah kejahatan itu pantas disebut sebagai kejahatan cyber atau cybercrime? Simpelnya gini, itu adalah tindakan ilegal di mana teknologi itu sendiri benar-benar berubah peran jadi senjatanya, sasarannya, atau TKP-nya. Bedanya perasa banget loh. Kalau perampokan biasa itu malingnya bawa linggis buat congkel pintu rumah, nah kejahatan cyber ini peretasnya ngebobol pintu digital kamu pakai barisan kode. Mereka nggak perlu repot-repot datang ke rumahmu, bahkan mereka bisa aja lagi duduk santai ngopi di negara lain. Dan yang bikin ngeri, ancaman ini tuh nggak pandang bulu sama sekali. Skala sasarannya bisa kita bagi ke 3 level. Di level paling dasar, sasarannya itu individu, alias kita-kita ini, yang bisa aja jadi korban pencurian identitas atau pelecehan. Naik ke level berikutnya, mereka nyasar hak milik berskala besar. Ini yang bikin kerugian finansial massal kayak pencurian database perusahaan atau pembajakan. Nah, puncaknya ada di level yang paling mematikan, yaitu menyasar pemerintah atau negara. Ini udah masuk ranah spionase tingkat tinggi atau serangan siber yang bisa melumpuhkan infrastruktur penting sebuah negara. Lanjut ke bagian kedua. Sekarang, mari kita kenali lebih dekat wajah-wajah kejahatan siber ini. Coba bayangin kita lagi masuk ke galeri para penjahat digital. Kelompok pertama ini bisa kita sebut sebagai pencopet digital. Bayangin kamu lagi asyik nongkrong terus tiba-tiba sinyal HP kamu hilang total. Dalam hitungan menit, tahu-tahu rekening kamu ludes. Kenapa? Karena nomor kamu baru aja dibajak lewat teknik SIM swap. Selain bajak laut nomor telepon, ada juga pencurian identitas di mana nama kita dipakai buat nipu orang lain. Terus ada lagi pencuri finansial langsung pakai metode carding, skimming, sampai manipulasi psikologis yang licik banget lewat OTP fraud. Beda cerita lagi nih sama kelompok ancaman berikutnya. Kalau yang tadi nyari duit, kelompok ini fokusnya murni buat ngerusak dan bikin disinformasi. Tujuan utama mereka cuma satu, menciptakan kekacauan. Mereka bakal ngancurin sistem pakai malware mematikan kayak virus, trojan, atau ransomware yang tega banget nyandera file penting kamu. Gak cuma itu, mereka juga berani melakukan sabotase siber buat ngelumpuhin jaringan total, menerobos pakai akses ilegal, malsuin dokumen, sampai dengan sengaja nyebarin racun di masyarakat lewat berita hoax dan konten ilegal lainnya. Dampaknya, percaya deh, bisa jauh lebih luas dan mengerikan dari yang kita kira. Kejahatan siber itu bisa pelan-pelan menghancurkan mental korbannya lewat cyberbullying. Di skala yang lebih masif, ada pembajakan dan pencurian data raksasa. Tapi yang paling bikin merinding itu ancaman sekelas mata-mata siber atau terorisme siber yang bisa dengan gampang meretas sistem rumah sakit atau matiin aliran listrik satu kota. Bayangin, itu teror digital yang efeknya langsung mengancam nyawa jutaan orang di dunia nyata. Biar makin gampang dipahami, kita tarik garis pembeda yang tegas antara dua musuh utama ini, phishing dan malware. Phishing itu ibarat penipu ulung yang memanipulasi pikiran kamu. Mereka ngirim email atau link yang kelihatannya asli banget supaya kamu mau nyerahin password dengan sukarela. Di sini kamulah kuncinya. Kalau malware, ceritanya beda. Malware itu software jahat yang memang dirancang buat nyerang, nginfeksi, dan ngerusak sistem kode kamu secara brutal, tanpa peduli kamu setuju atau enggak. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Gimana sih cara kita melindungi diri? Lapis pertahanan pertama itu sebenarnya ada di kebiasaan kita sehari-hari loh. Kunci rapat pintu digital kamu pakai password yang kuat, campur huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Dan tolong banget nih, stop pakai tanggal lahir. Tanggal lahir itu gampang banget dicari tahu di media sosial, jadi sasaran empuk buat para hacker. Terus, pasang gembok ganda dengan ngaktifin,
Two-Factor Authentication atau 2FA. Satu lagi, jadilah pengguna yang skeptis. Jangan pernah iseng ngeklik link yang nggak jelas asal-usulnya. Lanjutin kebiasaan bagus tadi dengan rutin update OS dan aplikasi kamu. Itu penting banget buat nutup celah-celah keamanan terbaru. Dan ingat, perumpamaan ini ya, ngecek saldo M-Banking pakai wifi publik gratisan yang nggak aman, itu bahayanya sama persis kayak kamu ngitung tumpukan uang tunai di tengah gang gelap. Jangan pernah lakuin itu, oke? Akhirnya kita sampai di bagian keempat, benteng keamanan data dan cara mengamankan perangkat kita. Di sini, kita mulai geser fokus nih, dari yang tadinya kebiasaan pribadi, sekarang ke konfigurasi teknis. Penting banget buat dipahami kalau keamanan sejati itu butuh kolaborasi. Harus ada gembok fisik di hardware kita dan perisai digital di software kita. Sehebat apapun antivirus kamu, nggak akan ada gunanya kalau ada orang iseng lewat, ngambil laptop kamu yang layarnya lagi nyala, terus dibawa kabur begitu aja. Dua-duanya harus jalan bareng. Pernah kepikiran nggak, kalau hacker gagal ngejebol sistem kamu dari jarak jauh, mereka bakal ngapain? Ya, mereka bakal ngincer perangkat fisiknya. Makanya, biasakan kunci layar komputer otomatis kalau lagi ditinggal. Buat HP atau tablet yang tiap hari dibawa kemana-mana, hukumnya wajib pakai pengaman kayak PIN, pola, atau biometrik mutakhir macam fingerprint atau Face ID. Sebagai asuransi terakhir, pastikan fitur Find My Device kamu selalu aktif ya. Kalau dari sisi software, biasakan cuma download aplikasi dari sumber resmi kayak Play Store atau App Store. Pakai juga pengaman tambahan kayak firewall. Nah, ini yang sering banget dispelein. Jadilah orang yang super pelit ngasih izin ke aplikasi. Coba deh pakai logika sebentar, ngapain coba aplikasi kalkulator butuh akses ke kontak atau kamera kita? Nggak masuk akal kan? Bisa jadi izin berlebihan itu sengaja dibuat sebagai jalan pintas buat manen data pribadi kita diam-diam. Jangan lupa juga buat jaga kebersihan web browser kamu. Rajin-rajin hapus history dan cookies. Terus kalau terpaksa banget harus pakai komputer publik, selalu buka mode penyamaran alias incognito. Satu lagi, pasang ad blocker. Ini bukan sekedar biar kita nggak keganggu iklan pop-up loh, tapi ini perlindungan langsung dari yang namanya malvertising. Penjahat cyber sekarang tuh udah canggih. Mereka bisa nyuntikin malware cuma lewat benar iklan yang muncul di layar, bahkan tanpa perlu kita klik. Pada akhirnya ya, secanggih apapun teknologinya atau semahal apapun antivirus yang kamu pakai, itu semua bakal runtuh seketika kalau kitanya sendiri lengah. Di dunia digital ini, kamulah garis pertahanan pertama buat datamu sendiri. Kamu harus bertindak layaknya pahlawan yang selalu waspada untuk melindungi emas digitalmu tadi. Jadi, setelah kita bahas tuntas semua strategi dan lapisan pertahanan tadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat kalian renungkan nih. Kira-kira apakah pintu-pintu digital kamu sekarang udah beneran terkunci rapat? Atau jangan-jangan selama ini kamu nggak sadar udah ngebiarin kunci-kuncinya tergeletak sembarangan di tempat terbuka? Yuk, kita mulai jadi pengguna internet yang lebih tangguh, cerdas, dan aman. Sampai jumpa di ulasan menarik kita selanjutnya.